Kemarin tanggal 18 sekitar pukul 16.00 itu ada inisialnya RL melapor ke Polda Metro menyangkut masalah adanya laporan pencemaran nama baik di media elektronik. Terlapornya adalah inisialnya AT, kalau laki-laki dan perempuan itu RN, ada dua yang terlapor. Jadi pelapornya melaporkan bersama keluarganya, keluarga besarnya, melaporkan bahwa kedua terlapor tersebut pernah dalam salah satu acara di Ramadan ya, acara live Ramadan itu sempat menyinggung nama belakang keluarga besar dengan dipleseti. Maksudnya tidak tahu bahwa namanya itu dirubah. Ini membuat keluarga besar L ini tidak menerima dengan adanya perbuatan yang dilakukan kedua orang tersebut, terlapor tersebut. Nah, kemudian saya melaporkan ke Polda. Terlapor ini dalam salah satu stasiun televisi sempat menyinggung nama besar ya, nama besar daripada keluarga ini, tapi dipleseti. Laporan sudah kita terima kemarin jam 4 sore ya, hari Senin tanggal 18 jam 4 sore. Laporan sementara sekarang masih diteliti, laporan polisi oleh kepolisian diteliti dulu. Nanti kalau sudah memang diteliti sambil menunggu, nanti baru akan mengundang klarifikasi. Pertama yang diklarifikasi biasanya adalah pelapor dulu dan saksi-saksi yang dia hadirkan, juga bukti-bukti yang harus dibawa. Contoh seperti kasus ini adalah buktinya pasti akan bukti rekaman di stasiun TV-nya ya, tentang apa yang disampaikan oleh terlapor pada saat itu kan sudah. Kemudian nanti kita akan mengklarifikasi si terlapor undang-undang. Kita rencanakan semuanya, karena ini kan masih dalam tingkat penyelidikan sekarang ini, masih dalam tahap penyelidikan. Nanti kita panggil keterangan saksi-saksi yang lain. Nah, kalau sudah lengkap nanti semuanya, baru kita akan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah ini memang memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dalam hal pasal pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 yaitu pasal 45 di Undang-Undang ITE ya. Nanti kalau memang memenuhi unsur baru akan naik tingkat penyidikan, tapi kalau tidak memenuhi unsur akan diberhentikan. Nah, ini kita harus tunggu saja. Namanya kan di Undang-Undang ITE bisa 6 tahun ya, tapi kan ini belum, ini kan masih penyelidikan. Oke. Keluarga saya yang bermarga Latukonsina yang berasal dari Kampung Pelau, alhamdulillah kami sudah legowo dan menerima permintaan maaf dari Pak Andre Taulani dan Karina Nose. Karena kami tahu betul Pak Andre dan Karina itu tidak tahu dan tidak ada niat sedikit pun untuk menghina apalagi menyinggung orang-orang yang bermarga Latukonsina atau Latu. Mereka pun tidak tahu kalau Latukonsina itu adalah marga yang sakral untuk kami. Jadi kejadian ini adalah pure ketidaksengajaan, pure ketidaktahuan mereka atas marga bernama Latukonsina. Dan saya sendiri, saya kenal sama Pak Andre, saya kenal dekat sama Karina, jadi saya tahu sekali mereka sama sekali tidak ada niat apapun. Memang mereka benar-benar tidak sengaja dan tidak tahu. Jadi kami semua dan saya tidak masalah dan sudah memaafkan atas kejadian ini. Bagi yang melapor, saya tidak kenal sama pelapornya. Dan menurut informasi, orang yang melapor itu orang yang berasal dari kampung berbeda. Jadi bukan berasal dari kampung Pelau di mana saya dan keluarga saya berasal. Saya tidak tahu menahu soal pelapor itu, dan kalau saya sendiri sih sudah memaafkan dan tidak mau kasus ini maju ke jalur hukum karena ini adalah bentuk ketidaksengajaan, kehilangan. Ini adalah bulan suci Ramadan di mana kita harusnya bisa saling memaafkan, karena Allah saja Tuhan bisa memaafkan kita semua, Maha Pemaaf. Masa kita sebagai manusia
yang tempatnya salah, tempatnya dosa, tidak bisa memaafkan satu sama lain. Jadi saya mohon sekali untuk tidak usah membesar-besarkan masalah ini, karena yang bersangkutan juga sudah meminta maaf, dan baiknya di bulan suci Ramadan ini kita bisa saling memaafkan, apalagi bangsa kita sedang sama-sama menghadapi COVID-19. Jadi lebih baik kita bisa fokus sama hal yang lebih harus diperhatikan lagi. Terima kasih. Gara-gara nunggu masalah biasa aja ya. Makanya dari TikTok terus dulunya dia mungkin naik darah atau gimana. Sebenarnya dari pacaran udah main gampar gitu. Cuman dimaafin, dia janji mau lebih baik lagi, ya udah cobain lagi. Dan sampai akhirnya sampai hamil juga tuh pas di Bali 9 hari setelah nikah. Itu digampar, diseret, dijambak, dipiting kayak kepala dipiting itu diseretnya. Pokoknya kenceng banget, cepet banget di koridor lantai 4. Tapi di kita nggak kerasa. koridor hotel teriak nggak ada orang. Pokoknya kejadiannya cepet banget itu. Aku nggak tahu ini kena, entah itu kena tendang dia atau apa, nggak tahu. Oh, ada tendang juga? Nggak tendang sih, maksudnya aku nggak tahu kenapa gitu pas jadi berantemnya itu. Karena cepet banget. Yang aku ingat dia seret, piting, jambak, digampar. Jadi kanan kiri lengan ya? Tangan kanan, kiri sama kaki lebam-lebam sih. Itu dicengkram ya? Ya dicengkram gitu. Jadi kami akan menyatakan nanti ketika ada laporan. Kami kan nggak boleh menyatakan bukti itu apa. Saya lihat ada foto-foto memar apa, itu kan artinya banyak gitu. Dan waktunya kapan? Saya tidak mau perjelas itu nanti setelah dari laporan. Nanti domainnya di laporan ini dicabut, sudah damai dan tidak ada kekerasan. Makanya nanti kami akan memberikan, kalau resminya nanti sesudah Lebaran ini, sesudah Lebaran ini nanti Pak Alif akan menjelaskan. Tapi kami patuh, anytime mau dipanggil, sudah ada perdamaian malah di antara mereka. Itu tidak berapa lama sudah dari laporan mereka berdua tanpa saya. Mungkin tidak ada kekerasan. Mungkin kalau ada dorong-dorongan ada apa, mungkin. Tapi kalau kekerasan yang Alif diberitakan digebukin atau saya udah duluan menyampaikan sebelum Alif, tidak ada. Saya Tadinya kan karena apa sih, dia WNA ya, jadi susah, agak-agak ribet gitu ngurusin datanya. Jadi mau buru di tanggal di tanggal 19 Desember nggak keburu aja. Karena data-datanya mesti dikumpulin dulu kan untuk nikah resmi. Deadline untuk pernikahannya udah dekat. Jadi nikah agama aja dulu kata dia. Itu pas di Bali 9 hari setelah nikah. Itu digampar, diseret, ini cuma nikah siri. Jadi pas tanggal 11 November aku pergi. itu saya jamin tes boleh, tidak ada sama sekali. Apa minum juga tidak ada. Alif termasuk alim, dia lagi karirnya lagi bagus. Kemarin juga Bu Aska udah nggak ada telepon, Alif masuk TV lagi, langsung ada peristiwa ini, kita nggak tahu. Alif termasuk yang sekarang lagi alhamdulillah lagi banyak penawaran, cuman kan sekarang lagi corona. Dan saya bilang Alif prestasinya lagi bagus. Jamin 100% dari saya sendiri. Tidak ada pemakai, minum pun bukan tipe-tipe clubbing minum apa, dia nggak pernah kita lihat dia di klub-klub seperti itu. Ada juga masalah secara sosial aja ya, tapi nggak pernah yang bukan clubbers atau apa. Kalau bukan tahun-tahun ini kayaknya sih, insya Allah doain deh. Ada lah. Ya nggak lama sih, kayak berteman, kayak lagi menjalani aja temen, tapi nggak ada ikatan apapun. Iya, karena pandemi ini juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi ya udah. So far so good lah ya, yang saya lihat. Maksudnya kayaknya orangnya pinter, terus orangnya juga baik, kayaknya seperti ini dari mulai. Orangnya juga beragama. Walaupun dia nggak terkenal, tapi menurut saya dia seperti kayak mutiara gitu yang tersembunyi. Ya kalau hal yang baiknya harus disegerakan. Kalau mau udah cocok, memang jodohnya, ya disegerakan aja. Siapa sih yang mau hidup sendiri? Maksudnya mau hidup sendiri? Mbaknya?
Ya sudah sama dong berarti kita. Kita mau ada pasangan, kita mau ada yang tempat berbagi, tempat teman hidup, gitu, teman seperjuangan. Lebih seru ya kalau 2 kepala dibandingkan 1 ya. Apalagi kalau jadi 3, terus jadi 4 kepalanya kan, punya anak maksudnya. Sama semuanya lah, aku minta maaf. Yang kenal sama aku tolong dimaafin ya. Ya dengan ikhlas. Yang pernah aku sakitin, yang pernah nggak sengaja mungkin ada bercanda yang kurang ngena gitu, jadi membuat tersinggung gitu, atau misalnya sikap-sikap yang frontal, ya tolong dimaafin, baik itu yang saya sengaja maupun enggak, tolong dimaafin semua. Paling rumah ke rumah, jadi kita karantina 2 minggu, ketemu aku ke rumah dia atau dia ke rumah. Jadi di rumah aja nggak? Di rumah aja gitu, ketemu main bosen banget. Tapi kalau siapa kan dia menghibur temen-temen fansnya dia, emang bisa dilakukan di rumah kan, dia kan make up, biasanya dia figurnya suka make up, jadi kayak fansnya dia kan yang suka make up, jadi kayak kalau dia sih kalau gue nih bingung mau ngapain, kemarin udah nge-YouTube apa segala macam, lakuin semua lah, tapi karena di rumah doang jadi kayak lihat game dikit, main game mah, lihat kasur dikit, tiduran lagi. Kita masih muda-muda, jalanin dulu, jadi teman, saling support gitu aja sih. Mau beda agama atau masalah nikah kapan itu masih jauh. Ntar tunggu, kalau gue sih target nikah tunggu gue kaya baru nih. Mama mau katanya mama. Nanti kalau misalnya duitnya udah banyak baru gue nikah. Kalau sama bunda, kalau nyokap gue, maksudnya nyokap gue selalu bilang kayak selagi masih positif, tidak ada yang dirugikan, ya kenapa enggak, jalanin aja. Yang penting kan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada itu ah. Dia juga mengerti lah semua udah deh. Maksudnya kita pikirnya udah luas, maksudnya nggak yang sedikit-sedikit tuh beda apa-apain sih lagi. Apa lu juga seperti ngomong kayak kalaupun emang kita nggak udah bersama ya kita tetap saling support dong. Ya udah itu doang jawabannya. Kalau misalnya besok kaya nikah gue udah kaya. Nggak, karena menurut gue jangan nikah tuh cuma sekali, boleh seumur hidup, jadi nggak boleh main-main, harus moral, batin, tabungan juga harus siap semuanya. Yang satu pastinya nggak bikin repot keluarganya nanti, repot keluarga gue nantinya gitu. Jadi gue pengen tuh nanti nikah udah bahagia aja semuanya, udah tinggal hidup, nikmatin hidup, jalanin sama anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.